Ya sahabat suara Bekasi dimanapun sahabat berada, kembali lagi bersama saya Imam Ika Sohadi dalam program khusus itu Dialog 855 bersama putra dari pahlawan nasional yang luar biasa itu Bapak Jenderal Basuki Ahmad, itu dengan Pak Nono pada kesempatan ini. Juga ada penulis buku Bapak Jenderal Basuki Ahmad itu Pak Asman Jaluddin. Langsung saja Pak Nono, siap. Tadi kita sudah bercerita sampai Bogor. Artinya bahwa dari yang kita ada satu, tidak ada pemaksaan lahirnya super smart, kemudian itu dibuat di Bogor, kemudian itu dari sosiologisnya karena Bung Karno sama Arsa, kalau bukan Pak Basuki yang datang tidak ada super smart. Iya, kami kenal baik dan dipercaya, kemudian diterima sehingga lahirlah sejarah seperti ini. Itu golden case sebenarnya Pak Basuki Ahmad. Kalau nggak ada Pak Basuki Ahmad nggak ada cerita baru ada setelah Pak Karno. Nah, hal apa lagi yang menarik dari prosesi sejarah ini? Ya, mungkin saya mengutip dari bukunya yang dikarang, maksudnya yang ditulis oleh Pak Dasman. Jadi ini sebetulnya lebih mengenai isi dari materi super ya. Jadi itu sebetulnya waktu itu Menteri Dalam Negeri waktu itu mau untuk menyebarluaskan super semar. Jadi disosialisasikan. Ya. Nah, yang ada yang ditemukan di surat itu adalah ada surat pidato beliau, yaitu di forum musyawarah kerja pekerjaan umum Departemen Pekerjaan Umum se-Indonesia dan dengan para kepala jabatan pekerjaan umum dan para kepala dinas pekerjaan umum pada tanggal 9 September 1966 di Cibogo, Jakarta Barat. Jadi beliau menyampaikan mengenai meliputi materi latar belakang lahirnya SP 11 Maret dan pemanfaatan serta sikap pengembannya. Nah, mungkin yang karena dipanjang, jadi saya mungkin hanya mengutip ya mengenai materi dari sebetulnya isi super smart itu seperti apa. Karena terus terang yang asli memang kita nggak bisa dapat, karena memang waktu itu setelah super smart itu ditandatangani langsung dibawa almarhum dengan kendaraan ke Jakarta dan surat SP 11 Maret itu diserahkan langsung ke Pak Harto, itu di Kostrad. Jadi setelah diserahkan oleh beliau, ya sudah, kita juga nggak punya kopi. Pada masa itu juga mana fotokopi juga sangat terbatas sekali. Nah, jadi ya kita nggak bisa mengetahui, tapi mungkin dari ingatannya almarhum, nah disitulah mengenai apa yang disampaikan itu saya pikir akurat ya. Jadi SP 11 Maret itu pada hakikatnya adalah perintah dari Presiden kepada Jenderal Soeharto Menpangat untuk atas nama Presiden _, Panglima Tertinggi _ PBR untuk Panglima Besar Revolusi, pemimpin besar revolusi, baik Pak Dasman, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden _Panti _PBR _Mandataris MPRS demi utuh-utuhan bangsa dan negara Republik Indonesia
dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Dalam melaksanakan surat perintah itu, Pengembang SD Semarang diwajibkan mengadakan koordinasi dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, serta melaporkan kepada Presiden segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawab pelaksanaan. Kira-kira gitu Pak secara singkat. Dari penjabaran itu ada sesuatu, saya menangkap sesuatu ya, dari seluruh penjabaran tadi ada yang kemudian tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara lain. Saya nangkap itu luar biasa, ini sejarah ini luar biasa sekali Bapak. Dari penjabaran tadi kemudian dari perkembangan selanjutnya dari proses tadi, bangsa Indonesia tahu ada yang tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan tapi kemudian dengan cara lain. Ya, harus sekali dilaksanakan dengan cara lain. Oke. Sebelum ke panel lagi ke Pak Dasman dulu, karena nanti saya mau ulik secara personal. Ada sebuah catatan sejarah ini, beliau ini satu-satunya pahlawan nasional yang begitu meninggal hari itu juga diangkat sebagai pahlawan nasional, kemudian diantar ke pemakaman kawal jenderal, digotong oleh jenderal, padahal di protokol kita di militer prajurit. Ini luar biasa dari sejarah pertama. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Saya ke Pak Asman, apa yang memantik Pak Dasman kemudian menulis buku Pak Basuki Rahmat? Kok tidak Jenderal Imam Trikaswati? Apa yang memantik sehingga tertarik sampai dua buku dengan penerbit yang berbeda? Silakan. Baiklah. Jadi sebenarnya ide penulisan buku ini berasal dari kampus UI, Universitas Indonesia. Kenapa demikian? Di sana ada Pak Satya Arinanto, sekarang guru besar FHUI. Saya kuliah di situ, kuliah ekstensi ya, bukan kuliah yang muda. Cuma sudah dari Papua, sudah dari Andalas, dan beliau bicara kepada saya, ini awalnya. Kalau Pak Dasman, kita buat buku yuk. Buku apa? Buku Pak Jenderal Basuki Rahmat. Saya bilang, terus gimana? Nanti saya kontak dengan keluarga. Jadi ada awal ceritanya ya. Dari FHUI ekstensi, gitu tuh diajar waktu itu oleh Pak Satya Arinanto, saya sama dosen saya lah ya. Dan kemudian tertarik saya. Oke, saya bilang, akhirnya seperti Pak Nano bilang tadi, tetapi kemudian Pak Satya ini sibuk sebagai seorang profesor. Dia selalu menghilang dalam rapat lima ya, kalau mungkin Pak Satya Arinanto dengar. Ini Pak Satya ini nggak jarang hadir ya. Ya betul. Jika dia ada keputusan oleh keluarga, wah cukup saya saja tulis. Jadi begitu. Jadi cerita awalnya dari sana. Sehingga kebetulan tadi sudah diceritakan Pak Nuno, ibu juga setuju, walaupun dulunya beliau tidak setuju gitu. Tapi saya juga aneh, kenapa setuju gitu? Nah itu anehnya. Kali provokasi malah anak bungsunya diprovokasi. Ini selesai. Jadi memang keluarga kami itu memang tidak mau exposure gitu. Jadi ya sudah gitu. Biar aja dalam sejarah. Cuman kalau saya melihatnya gini, nanti anak saya, cucu saya gimana? Dia nggak mengenal siapa eyangnya dong, gitu kan? Jadi maka itu saya bersikeras sama keluarga. Kalau memang mereka tidak mau ikut-ikutan, udah biar saya take over, saya yang kerjakan sendiri. Akhirnya kita berdua dengan Pak Dasman
itu mencari narasumber-narasumber. Pertama kita kumpulkan ajudan-ajudan. Kemudian memang almarhum itu kan luar biasa ya. Semua jabatan itu hampir dipegang almarhum, sehingga setiap ajudan itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi kita almarhum itu punya 7 ajudan, dan masing-masing ajudan itu punya tugas masing-masing. Dia punya bidang masing-masing. Kalau nggak salah waktu Jalan Besuki ada semua ya? Ya, nah akhirnya setelah kita sepakat untuk bikin buku, kita kumpulkanlah semua ajudan. Semua ajudan kita kumpulkan di rumah. Disitulah dipilah-pilah. Ini siapa nih narasumber untuk urusan dalam negeri? Siapa narasumber untuk luar negeri? Siapa narasumber untuk militer? Siapa narasumber untuk yang kira-kira yang dijabat pada masa itu. Jadi terus terang jabatannya almarhum itu sangat banyak, sampai ketua PNI pun dijabat, sampai ketua Wanjakti. Iya, Wanjakti itu untuk pengangkatan pejabat-pejabat militer tertinggi itu naik ke pejabat tinggi pasti mesti lewat beliau gitu. Terus suka merangkap juga sebagai menteri luar negeri. Nah dari situ kita kumpulkan ya pada Senin ya, kita kumpulkan semua, akhirnya satu persatu dari dicatat nama-nama yang kira-kira kompeten untuk bisa menjelaskan apa-apa yang Pak Bas pernah lakukan selama itu kan. Monggo pada Senin ya, dilanjut. Lanjut dari prosesi ibu tadi. Jadi buku ini selesai. Berapa bulan prosesnya? Berapa tahun? Setahun ya. Setahun lah ya. Setahun lumayan juga lah, setahun kita sampai saya ke Surabaya juga ya. Karena kan narasumbernya mesti dari semua aspek. Jadi akhirnya kita ke Surabaya, terus mungkin waktu itu ke Tuban juga kalau nggak salah, tempat kelahirannya beliau. Jadi ini sebenarnya ini edisi tadi saya coba edisi yang apa? Sama dengan edisi pertama, isinya juga sama, cuma covernya beda. Jadi ini penerbitnya, penerbit Gramedia Widya Sarana. Kebetulan beliau bersedia menerbitkan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ini buku yang kedua yang kita terbitkan, yang bukan kita terbitkan, yang kita tulis kemudian diterbitkan oleh penerbit. Grasi. Wartawan kalau ngomong muncul. Nulis terbit. Ya. Terus Pak. Jadi cerita tentang ini kembali kita ke awal keinginan saya itu kita jadi buku. Iya. Ya. Saya merasa ini sebuah prestise ya untuk saya. Bahwa kalau saya urut ya ke depan lagi. Ya, saya juga sudah menulis buku misalnya Pak Belgia, saya juga sudah menulis buku Profesor Gunawan Satari, Pak Ahmad Firusana. Tapi buku ini bagi saya, karena tadi sudah dibilang oleh Pak Ahmad, ini kenapa sih Ibu izinkan saya untuk menulis? Bingung juga sama. Orang mau profil baca. Dan kemudian tadi Pak Ahmad bilang bahwa beliau tidak perlu tapi kan. Untuk apa gitu? Nah, itulah yang membuat saya merasa happy ya. Happy di dalam tulisan. Jadi Tuhan menugaskan pada saya untuk menulis. Memang semua itu kan tidak terlepas. Akhirnya. Nah kita belokkan ke Pak Maulana. Saya dari kecil kalau sampai kuliah ya sama sih kampus. Baca Pak Basuki kan baca aja ya, baca sejarah. Sekarang ketemu putranya saya juga itu bisa kita baca kalau beliau Maes, Manggai berbudiur seberapa cinta itu dilihat dari hasil wawancara sama waktu kita antara lain Pak Yoga Sudama, Pak Sugiarto, Pak Sumitro Joyadi Kusumo, Pak Franseda, itu kan semua
apa namanya itu koleganya beliau. Dan memang motonya almarhum Jenderal Basuki Rahmat itu kalau bahasa Jawanya sepi ing pamrih rame ing gawe. Kalau bahasa Indonesianya itu sedikit bicara banyak bekerja, dan itu terbukti Pak. Dari ajudan-ajudan yang cerita itu beliau tuh nggak banyak ngomong, nggak pernah marah. Jadi kalau misalnya ajudannya misalnya Sabto atau dia, Sab, tolong teleponkan Sri. Udah gitu aja. Nah, si ajudan ini harus, ini Sri siapa? Kan nama Sri banyak, atau misalnya Bambang atau Joko gitu ya. Tapi waktu sebelum itu kan ada konteks. Kerjaan. Oh berarti ini si Srinya si ini. Nah gitu. Jadi dia di anak buahnya itu juga diajak cerdas, diajak betul sekali. Selalu itu konteks. Dan menurut cerita juga dari narasumber beliau tuh nggak pernah marah. Orangnya diam, orangnya sopan, ya. Terus setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Apalagi pada saat-saat PKI sedang di Jawa Timur, karena beliau kan sempat menjadi Panglima Brawijaya, yaitu tahun 62 sampai 65. Nah di situ pun, oh ya di sini juga saya mau sampaikan betapa dekatnya Bung Karno sama Pak Bas itu. Ada satu nota itu di buku apa namanya, di buku biografinya beliau. Dia cuman, Bung Karno tuh cuman bilang gini, Bas, ojo suwe-suwe leh muloro. Aku butuh karo sliramu. Kita katakan Soekarno. Itulah betapa dekatnya ya toh. Jadi terus ada juga foto beliau waktu beliau menjabat menjadi Pangdam Brawijaya, ya, dan disambut sama, waktu datang ke Surabaya disambut sama beliau, dan waktu itu memang masih para Brigjen, begitu langsung diangkat menjadi karena memang level Pangdam itu kan mesti bintang 2. Dan sebelum itu ada cerita lain lagi, tahun 57 sampai tahun 60 Pak Bas itu diangkat menjadi atase militer di Australia. Dan pulang dari Australia itu masih pangkat kolonel. Itu Bung Karno mengangkat beliau menjadi kepala staf Peparti. Kalau Panglima Pepartinya kan presiden. Kepala stafnya kolonel. Nah, gitu. Nah, itulah. Mungkin karena Bung Karno melihat sama-sama Jawa Timur, kapasitas. Nah, itu yang ini. Nah, kembali lagi tadi mengenai teman-teman sejawat yang begitu menyayangi beliau, ya karena tadi sifat-sifat yang nggak pernah marah, terus always smiling, gitu, setiap permasalahan bisa diselesaikan. Jadi begitu mendengar almarhum meninggal itu pada heboh semua. Nah, jadi langsung waktu itu Menteri Penerangan langsung mengumumkan. Jadi meninggalnya jam 10 Pak. Itu pun masih ada rapat pembubaran pembebasan Irian Jaya, panitia pembubaran Irian Jaya. Jadi lagi ada Menteri Equin, waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono, yang dimana sebetulnya Sri Sultan juga menyampaikan kata sambutan, tapi Sri Sultan nggak mau, suruh almarhum aja yang menjalankan. Jadi tepat pukul 10 lagi pidato, dan beliau langsung jatuh, langsung dibawa ke RSPAD. Beliau sudah wafat. Nah, di depan Perdana Menteri waktu itu rapatnya, kebetulan ibu bersama istri gubernur
sedang menyanyikan lagu Aku Sih Kok Kau Daud itu, karena kan topiknya kan ini ya. Iya. Nah ternyata Aku Sih Kok Kau Daud itu artinya selamat jalan atau gimana? Iya. Benar ya? Saya marah kalau Iya. Nah ya kebetulan ya. Ya udah, terus begitu dinyatakan meninggal oleh dokter kepresidenan, pada hari itu Departemen Penerangan langsung mengumumkan 7 hari untuk pengibaran bendera setengah tiang. Dan langsung Pak Harto memerintahkan diangkatlah pada hari itu juga tanggal 9 Januari menjadi pahlawan nasional, langsung mendapat bintang Mahaputra S3. Nah yang lebih membanggakan lagi, pada tahun 95 Pak Harto menganugerahkan bintang tertinggi, namanya Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Dan Bintang Republik Indonesia itu hanya dimiliki oleh Wakil Presiden. Jadi bintang itu ada, bintang tertingginya itu namanya Bintang Republik, terus yang bawahnya Bintang Mahaputra. Nah ini Bintang Republik itu kalau otomatis kalau yang jadi presiden itu namanya Bintang Republik Adipurna. Dan yang kedua Bintang Republik Adi Pradana untuk presiden. Jadi Adi Pradana itulah yang bisa dibagikan atau diserahkan kepada orang-orang yang luar biasa jasanya atau buat kepala negara. Kalau Adipurna nggak bisa, karena itu hanya milik presiden. Nah itu tahun 95. Nah kembali lagi pada saat meninggal, kebetulan almarhum itu menjadi anggota kehormatan sebagai kavaleri, juga anggota kehormatan Armet. Ya. Nah waktu itu kalau nggak salah kepala kavalerinya itu adalah Susilo Sudarman, almarhum kolonel. Jadi mereka langsung mendengar Pak Bas meninggal, besoknya itu langsung suruh kirim panser. Jadi seperti panser Saladin yang dipakai oleh pahlawan revolusi. Yang waktu pahlawan revolusi ada 7 itu kan dia mengintervensi persis. Yang lebih mengharukan lagi mungkin yang saya cerita, teman-teman sejawat beliau dengan sukarela menemani peti jenazah di atas panser dari Menteng ke Kalibata. Jenderal siapa ya? Itu yang mendampingi itu Jenderal Sudirman. Panglima Sudirman? Bukan, Jenderal Sudirman. Ayahnya Basu Sudirman. Ya, terus Jenderal Kartakusuma, Jenderal Sarbini, dan Jenderal Umarudin Kusuma. Dan itu semua bintang 3, Pak. Iya. Nah, sampai sampai Kalibata, peti jenazah diturunkan, gitu. Kan mau ditampung sama prajurit-prajurit yang secara protap itu akan mengambilnya. Tapi sahabat-sahabat almarhum dengan serta-merta itu berlomba untuk mengangkat peti jenazah. Itu termasuk Pak Alamsyah, termasuk Pak ini, sehingga pada cerita ini di dalam wawancara itu ada bintang yang PPRP gitu. Jadi itulah saking ya mungkin Pak Imam tadi cintanya dengan Pak Basuki, sehingga mereka tuh berebut untuk mengangkat peti jenazah. Dan ini kan saya tahu dari cerita ya, dari narasumber, kasih sejarah gitu. Dan itu foto-fotonya ada Itu makanya ada foto-fotonya. Sekali mengangkat. Jadi foto itu tidak boleh dilihat pada malam hari. Emosi kita bisa ikut di dalam. Luar biasa sekali. Yang menjadi inspektur upacara itu juga presiden sendiri. Ya, karena memang belum pernah ada juga kalau ada pejabat yang meninggal presiden. Terus yang lebih mengharukan lagi, beliau mengantarkan kita kembali ke Riau. Jadi secara protokol berubah, tadinya harus pulang ke Cendana, ini belok ke Jalan Besuki. Beliau turun mengantar kita sampai ke rumah, terus dia menyampaikan sesuatu, maksudnya udahlah yang tahu
wabah, yang ini. Terus pada 7 harinya dia udah hadir juga. Luar biasa. Ya, memang ya Pak Harto sangat kehilangan orang kepercayaan, karena dari cerita ajudan juga Pak Harto itu tidak mau menerima atau mengirim surat sebelum ada di posisi dari Pak Bas. Nah, maka itu Pak Murdiono itu memang, dan beliau kan wakil. Jadi Pak Murdiono itu memang dari dulu sudah konsep untuk bikin surat. Jadi surat masuk untuk presiden itu harus lewat almarhum dulu. Surat keluar juga harus betapa beratnya beliau. Ya, luar biasa ini luar biasa. Ya. Pahlawan sejati. Saya jadi termenung. Karena kalau sejarah paling menyangkut pahlawan yang luar biasa, proses kita terlibat. Aliran darah kita menyalip di dalamnya. Baik, Pak